Sinta tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Tuan Renza, apakah Anda akan segera pergi begitu Anda tiba?" Tama tersenyum, "Ketika semuanya selesai, aku tidak akan mengganggu kalian lagi." Daron berkata dengan cepat, "Tuan Renza jarang datang ke New York. Lebih baik tinggal di rumah kami selama beberapa hari, sehingga Anda dapat menikmati suasana di kota ini." Tama melambaikan tangannya, "Kali ini saya datang ke New York untuk menemani istri saya membawa ibu mertua saya kembali ke Indonesia. Ketika kami membawanya ke bandara besok, kami akan kembali ke Providence." Meskipun Sinta di samping sedikit kecewa, tapi dia masih mengangguk dan berkata, "Kalau begitu saya akan mengantar Anda keluar." Daron juga berkata dengan cepat, "Tuan Renza, saya akan mengantar juga." Ketika Tama, ditemani oleh kakek dan cucunya, keluar dari villa, sisa keluarga Fei masih berdiri diam. Tama tidak berkata apa-apa lagi, dan duduk di dalam mobil, memulai mobil, dan pergi dari rumah keluarga Fei di bawah pengawasan seluruh keluarga Fei. Setelah dia pergi, Daron berdiri diam untuk waktu yang lama. Sinta yang berada di sampingnya tidak bisa tidak bertanya, "Kakek, ada apa denganmu?" Daron menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Tidak apa-apa, aku tiba-tiba merasa bahwa kau dan akulah yang mengenal Tuan Renza dalam hidup ini. Keberuntungan terbesar, jika bukan karena Tuan Renza, kita mungkin sudah lama mati." Sinta kemudian berusaha menenangkan kakeknya dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya, itu adalah hari ketika Rika kembali ke Indonesia. Tama secara khusus membawanya untuk membeli berbagai spesialisasi dan hadiah $20,000 hingga $30,000 di New York. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya berpikir itu untuk kerja keras Rika yang sudah membantu Alena selama di Amerika Serikat kali ini. Pada pukul 5 sore, Tama dan Alena mengantar Rika ke bandara JFK di New York. Karena membeli kabin first class, Rika tidak terburu-buru melalui prosedur pendaftaran, tetapi berkata kepada Tama dan Alena, "Alena, menantuku yang baik, kalian berdua tidak perlu repot-repot untuk mengantarku masuk dan melihatku melewati pemeriksaan keamanan." Sekarang, teman yang diperkenalkan oleh Jeng Mira kebetulan berada di penerbangan yang sama denganku. Dia baru saja memberitahuku di WeChat bahwa ada ruang tunggu kelas 1 di bandara. Dia memintaku untuk menunggunya di sana sebentar, dan kemudian kita akan masuk dan check-in bersama. Alena tidak terlalu memikirkannya, berpikir bahwa bagaimanapun juga, ibunya harus terbang lebih dari 10 jam untuk memiliki pendamping di jalan, bahkan jika itu hanya mengobrol, itu akan jauh lebih mudah. Namun, Alena ingat bahwa Tante Mira dan anggota keluarganya yang sedikit aneh pada saat itu, jadi dia dengan cepat menginstruksikan, "Bu, tidak apa-apa untuk terbang dengan orang lain. Tetapi ibu harus berhati-hati, jangan terlalu cepat percaya pada orang lain. Apalagi jangan terlalu percaya pada orang lain untuk berurusan dengan uang dan saham, dan jangan meminjamkan uang kepada orang lain, mengerti?" Rika berkata sambil tersenyum, "Tenanglah, siapa yang peduli, keluarga itu sangat kaya." Setelah berbicara, dia takut dengan omelan Alena, jadi dia dengan cepat berkata, "Tapi jangan khawatir, ibumu tidak idiot. Ibu telah bepergian ke seluruh dunia selama bertahun-tahun. Kapan ibu menderita kerugian?" Ekspresi Alena sedikit malu, dan dia berpikir, mengapa ibu tidak menderita lebih sedikit kerugian di tahun-tahun ini. Namun, melihat bahwa mereka akan berpisah, Alena tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, jadi dia berkata, "Bu, berhati-hatilah saat dalam perjalanan. Dan ibu juga harus memperhatikan istirahat, jangan lama-lama mengobrol dengan orang lain. Nanti ibu akan kecapean setelah kembali ke Indonesia, dan akan sangat menyakitkan untuk pulang jika ibu tidak memiliki istirahat yang baik sepanjang perjalanan." "Ah, jangan khawatir," Rika berkata sambil tersenyum, "Ibu pasti bisa menjaga diri ibu sendiri. Kamu dapat mempercayai ibu,
dan menantuku yang baik, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang ibu. Kamu bisa tinggal di sini dengan tenang. Ibu menunggumu pulang. Tama mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum, "Oke Bu, ingatlah untuk memberitahu kami ketika ibu naik pesawat." "Baiklah." Rika langsung setuju. Mobil dengan cepat melaju ke gerbang tingkat keberangkatan bandara. Karena Rika tidak membiarkan Tama dan Alena mengirimnya masuk, Tama memarkir mobilnya tepat di sisi jalan. Setelah membantu Rika mengeluarkan barang bawaannya, dia pergi bersama Alena dan mengawasinya mendorong kopernya ke pintu masuk bandara. Ketika Rika hendak memasuki pintu, dia melambai pada Tama dan Alena dan berteriak keras, "Alena, Tama, daa ada." Melihat ibunya pergi ke Indonesia sendirian, Alena tiba-tiba merasa sedikit gugup. Sedih dan enggan, air mata mengalir tak terkendali, dan melambai dengan tersedak, "Bu, tinggalkan kami pesan sebelum naik pesawat." "Oke, jangan khawatir," kata Rika, menghadap keduanya melambaikan tangan, dan kemudian berjalan ke bandara dengan cerdas. Pada saat ini, dia tidak tahu apa yang menunggunya selanjutnya. Dia memasuki bandara, dan tidak terburu-buru ke pemeriksaan keamanan, tetapi menemukan ruang kelas 1 sesuai dengan instruksi Anissa. Dia baru saja duduk kurang dari 10 menit ketika seorang wanita berpakaian sangat mewah masuk dengan sebuah koper dan tas di tangannya. Rika mengenali wanita ini secara sekilas dengan avatar di WeChat dan foto-foto di lingkaran teman, dan itu adalah teman barunya, Anissa Wiryo. Jadi, dia sedikit gugup, tetapi juga sedikit bersemangat dan melambai padanya, dan berkata sambil tersenyum, "Oh, halo Nyonya Anissa, saya Rika. Senang bertemu denganmu." Ketika Anissa melihat Rika, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan dengan terkejut, "Oh, Rika, kita akhirnya bertemu. Anda sudah menunggu di sini untuk waktu yang lama ya, saya benar-benar minta maaf. Sebelum datang ke bandara, saya masih rapat. Anda tidak tahu berapa banyak hal yang harus saya lakukan sepanjang hari, itu benar-benar membuat kepala saya pusing." Rika berkata sambil tersenyum, "Wanita kuat sepertimu pasti sangat sibuk pada waktu-waktu biasa." Dia datang ke sisinya dan duduk dan berkata sambil tersenyum, "Rika, kamu adalah teman Mira, yaitu temanku. Jangan terlalu sopan. Sejujurnya, biasanya di perusahaan, semua orang berbicara kepadaku seperti ini, dan akhirnya aku mendapat teman baru, tapi jangan gunakan kata ini lagi." Rika benar-benar tidak menyangka bahwa Anissa ini sangat kaya. Dia masih bisa begitu didekati, tanpa kepura-puraan. Itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hatinya. "Aduh, Nyonya, orang mengatakan bahwa semakin kaya orang ini, semakin tinggi kualitasnya. Saya tidak percaya sebelumnya, tapi sekarang saya sedikit percaya. Lihat saja kata-kata dan perilakunya, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk bisa berteman dengan orang seperti itu." Berpikir begitu dalam hatinya, Rika dengan cepat tersenyum dan berkata, "Oke, karena kamu bilang begitu, maka aku tidak akan mengikuti cara orang lain. Bagaimanapun, kita semua adalah teman, dan selalu kamu juga, terlalu jelas." "Ya." Anissa tersenyum sedikit dan menghela nafas. "Oh, sejujurnya, aku masih merasa sedikit terkejut. Sayang sekali kami bertemu untuk pertama kalinya, dan kita sangat beruntung dapat kembali ke Indonesia pada hari yang sama. Aku benar-benar harus membiarkanmu kembali bersama dengan jet pribadiku, agar kita berdua bisa mengobrol dan berbicara dengan baik di jalan. Tetapi hal-hal tidak berjalan seperti ini secara kebetulan. Semakin saya memikirkannya, semakin saya depresi." Rika buru-buru berkata, "Oh, apa ini? Jangan berpikir seperti itu. Kita akan memiliki kesempatan di masa depan. Mungkin lain kali kita datang ke Amerika Serikat.
kita akan bisa naik jet pribadi Anda. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.